Masa pandemi seperti ini pastinya tantangannya, rintangannya juga lebih banyak. Kata-kata yang enggak menimbulkan pilihan ya atau tidak, mau atau enggak. Oh berapa? 900.000 aku bilang gitu kan. Itu teman aku langsung dong pengen mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, annyeong. Selamat pagi. Akhirnya setelah banyak purnama, ya pokoknya setelah banyak kegundahan, kegelisahan, kegalauan, akhirnya Asti bikin konten untuk YouTube ini. Yeay. Nah jadi itu kan sebelumnya kan Asti tuh udah bikin IG story, WhatsApp juga status gimana nih kalau Asti bikin channel YouTube, dan alhamdulillah itu banyak banget yang mendukung. Dan finally akhirnya Asti bikin channel YouTube ini. Meskipun subscribe-nya belum banyak, tapi nggak apa-apa, beriringnya waktu ya. Dan kalian juga jangan lupa subscribe. Nah terus aku minta pendapat kan, kira-kira apa nih yang harus Asti bikin, konten apa nih. Dan itu banyak banget yang respon tentang gimana sih tips jualan. Jadi banyak banget yang minta tips jualan gitu ya. Jadi oke, akhirnya aku bikinlah konten video pertama untuk YouTube ini adalah tips jualan ala Asti. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja ke materinya. Nah jadi gimana sih cara jualan itu, bagaimana sih biar produk yang kita pasarin itu laku, laris gitu ya, diterima di lingkungan masyarakat juga, dan konsumen juga mau beli gitu. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini pastinya tantangannya, rintangannya juga lebih banyak. Mau sebelum pandemi ataupun setelah pandemi, sebenarnya kalau ngomongin jualan itu balik lagi ke diri kita sendiri. Maksudnya pastinya walaupun sebelum pandemi ataupun setelah pandemi pasti ada rintangannya gitu ya. Cuman bedanya mungkin rintangannya lebih banyak setelah pandemi mungkin ya, karena kan orang-orang juga penghasilannya gak netep, atau ada mungkin yang jadi di PHK dan sebagainya gitu kan. Jadi kita juga mungkin kehilangan pelanggan kita atau apapun itu. Jadi yang pertama itu adalah yakin terhadap produk itu sendiri. Jadi kita harus yakin nih produk itu tuh bermanfaat untuk konsumen kita, produk itu tuh bagus, produk itu tuh berkualitas gitu ya. Itu yang pertama. Karena kalau kita nggak yakin sama produk yang kita jual, terus bagaimana caranya kita meyakinkan konsumen? Nah terus yang kedua adalah yakin dengan diri kita sendiri. Kita harus yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita mampu, kita bisa untuk berjualan produk Oriflame. Karena kalau kita udah yakin, itu pasti entah dorongan dari mana, entah energi dari mana, itu pasti bawahnya itu positif terus, semangat terus kayak gitu. Nah terus yang pasti adalah kita harus yakin sama Allah juga pastinya, sama Tuhan juga pastinya. Karena kan kalau kita udah yakin sama Tuhan, kalau kita udah yakin sama Allah, Allah juga akan membantu kita gitu. Allah juga akan memudahkan kita gitu, karena kita udah yakin gitu sama Allah. Oke, tips yang kedua. Nah yang kedua adalah menentukan produk andalan. Pasti yakin banget setiap orang itu pasti memiliki target pasarnya masing-masing, sasaran konsumennya masing-masing. Nah maka dari itu perlu banget untuk menentukan produk andalan kita gitu. Nah produk andalan ini menyesuaikan dengan sasaran pasar kita gitu, target konsumen kita. Nah contohnya diri Asti sendiri ya. Nah contohnya Asti sendiri itu target pasar Asti itu siapa aja sih? Yang pertama anak pelajar, yang kedua juga para pekerja gitu ya, pegawai. Terus yang ketiga ibu-ibu. Yang pertama ya kita bahas anak pelajar. Kenapa Asti target pasar Asti anak pelajar? Karena yang pertama Asti dulu anak organisasi, jadi masih deket lah sama anak-anak yang masih organisasi gitu, yang sekarang adik kelas Asti. Terus Asti juga suka minta tolong ke adik Asti untuk berjualan gitu ya. Dan adik Asti kan sekolah kan, jadi pasti lukanya sekolah. Nah berarti apa sih produk andalan seorang pelajar? Ya berarti produk yang di bawah 50.000 ya. Misalnya Love Nature atau Uncolor, kadang itu kalau lagi diskon di bawah 50.000 kan. Nah anak pelajar juga bisa kok ditawarin di bawah 80.000 ke bawah. Karena Asti pernah anak pelajar waktu itu, karena Asti tahu dia sukanya make up, ya udah Asti coba tawarin untuk maskara waktu itu lagi diskon 80.000 dan dia mau gitu. Jadi
nggak ada salahnya juga mencoba untuk kayak misalnya untuk mencoba di luar zona nyaman si anak pelajar itu gitu. Nah, terus yang kedua kan tadi pekerja. Yang kedua adalah tadi pekerja. Nah, pekerja ini berarti produk yang di bawah 100.000 kan. Nah, berarti kayak Uncolor, Love Nature, The One itu masuk dan sebagainya kayak gitu. Tapi nggak ada salah juga sama nawarin produk yang di bawah yang di atas itu, yang di atas itu, karena sih pernah coba menjual produk itu Giordani Gold, dan itu dia mau, pernah ada yang beli itu, dia mau. Terus lipstick yang di bawah 100 juga ada, pernah, dan dia mau. Jadi nggak ada salahnya juga sama gitu, yang penting kita yakin aja. Itu poin yang pertama sebelumnya tips jualan. Dan yang ketiga adalah tadi ibu-ibu, karena Asti juga suka minta tolong ke Ibu Asti untuk berjualan gitu. Dan nah, kalau produk ibu-ibu berarti yang di bawah 150.000 kayak Uncolor, Love Nature, Giordani, The One, Optimal, No Fake juga sih pernah kayak gitu. Nah, itulah yang dimaksud kita harus menentukan produk andalan itu sesuai pasar gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu sasaran kita siapa, dan kita harus tahu apa kebutuhan dia, dan yang pastinya kita juga harus menyesuaikan dengan isi dompet mereka masing-masing gitu ya. Selain itu nih ya, untuk menentukan produk andalan itu kita menyiapkan 3-5 produk lah ya untuk produk andalan itu sendiri. Ya nggak apa-apa sedikit, yang penting kitanya fokus, yang penting kita ya bisa memasarkan itu sebanyaknya, itu bisa kok menutup untuk 100 poin. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kita jualan secara online melalui promosi, yaitu status di WhatsApp, story di Instagram, story di Facebook, status di Facebook. Pokoknya memanfaatkan sosial media yang kita punya untuk lapak jualan gitu ya. Nah, untuk Oriflame sendiri kan emang gak boleh pakai market penjualan gitu ya, marketplace, atau pokoknya bekerja sama dengan kayak aku sebutin ya, maaf, kayak Shopee, Lazada kayak gitu kan nggak boleh ya. Jadi benar-benar harus jualan kalau mau lewat sosial media ya pakai sosial media yang kita punya gitu, dengan cara bikin status atau story kayak gitu. Dan itu jangan lupa untuk bikin siap-siap gitu, bikin produk apa nih yang aku mau statusin di hari ini gitu, dan di 2 hari berikutnya atau 3 hari berikutnya itu produk apa, itu harus ditentuin gitu. Kalau misalnya nih ternyata produk andalannya udah habis gitu ya, udah stok habis, ya udah berarti mau nggak mau kalian harus bikin produk andalan pengganti itu apa gitu, yang karena itu udah habis ya udah bikin produk andalan yang baru gitu kan. Nah, itu yang dijadiin status itu gitu. Dan pastikan bikin story-nya juga pastikan selipin testimoni, karena testimoni itu benar-benar bermanfaat banget dan manjur banget gitu ya, karena kan orang lebih percaya kalau ada testimoni gitu. Dan itu tips yang ketiga. Jadi jangan lupa promosi di akun semua sosial media kamu yang kamu punya, entah itu di statusnya atau di story-nya gitu. Kalau nggak bisa setiap hari ya bikin jadwal kayak seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali kayak gitu. Tips jualan yang keempat. Nah, tips jualan yang keempat adalah jualan online melalui personal chat atau japri gitu ya. Jadi sekarang itu kita itu udah nggak zaman gitu nunggu konsumen datang ke kita. Kita itu harus mau datengin konsumen itu gitu. Kalau online yaitu melalui personal chat. Di saat jualan online melalui personal chat atau japri, hal pertama yang Asti lakuin adalah memanggil nama dia gitu, memanggil nama si target itu, misalnya Mawar, Melati, Anggur, Anggrek atau apa gitu, dipanggil namanya dulu. Nanti kalau dia udah respon iya Asti, iya atau apa, pokoknya udah respon, kita kalau Asti langsung nawarin kayak misalnya kayak Mawar, mau beli ini, ada lulur nih, lulurnya ini bisa mencerahkan loh, mengangkat sel kulit mati, harganya murah cuma 80.000. Atau kamu mau bedak,
ini bedatnya bagus loh, ini padat, terus ada kacanya juga di dalamnya, terus ada sponnya juga, menyerap keringat juga loh, bagus kayak gitu. Ini harganya 50.000. Atau kamu mau lipstick, ini lipstiknya bagus loh, ini matte tapi nggak bikin bibir kering, dan ini lagi promo cuma 80.000 aja. Kira-kira dari 3 produk ini kamu lagi butuh yang mana gitu. Jadi aku jelasin singkat keunggulan produk yang Asti tawarin, 3 produk yang Asti tawarin, dan harganya juga Asti jelasin, dan Asti juga pastinya jelasin lagi promo gitu. Dan di endingnya aku bilang dari 3 produk ini kira-kira kamu butuh yang mana gitu. Jadi pede banget ya kayak mau beli. Kata-katanya seperti itu, karena gini teman-teman, sebenarnya apapun yang kita kata-katakan itu, meskipun ketikan itu ada energinya menurut Asti. Ketika kita bilang kira-kira kamu mau beli atau enggak, itu kan ada energi negatif tuh, enggak, ada pilihan mau atau enggak gitu kan. Nah itu tuh aku tuh menghindari itu, makanya aku kayak kira-kira dari 3 produk ini yang kamu butuh yang mana, yang kamu mau yang mana. Jadi Asti langsung seakan-akan dia tuh mau beli gitu, meskipun emang endingnya ada aja yang nggak beli, tapi kan seenggaknya kita dari awal udah pakai energi positif gitu. Jadi itu kata-kata seperti itu mungkin memang kayak klise atau nggak terlalu diperhatikan, atau mungkin kayak biasa aja, atau pokoknya kayak emang ngaruh atau apa gitu ya, mungkin kayak ngerasa ngaruh. Tapi kalau Asti sendiri sih, Asti selalu pakai kata-kata yang enggak menimbulkan pilihan ya atau tidak, mau atau enggak, dan hal-hal yang ending yang membawa kayak negatif gitu loh, enggak gitu, enggak. Kalau Asti enggak sih, menghindari kata-kata seperti itu gitu, meskipun memang endingnya pasti ada aja yang nolak gitu. Dan itu Asti setiap harinya personal chatnya itu minimal ke 10 orang, beda-beda gitu ya. Misalnya hari ini 10 orang teman-teman SD, besoknya kalau misalnya teman SD masih ada, ke 10 orang masih teman SD, besoknya teman SMP, besoknya teman SMA, besoknya balik lagi teman SD, kayak gitu, besoknya 10 orang ke teman kerja, atau besoknya ke teman organisasi atau apapun itu, pokoknya kayak gitu aja gitu. Dan itu dilakukan setiap hari kalau personal chat itu, karena kan kita menawarkan ke orang yang berbeda-beda gitu ya, bukan orang yang sama gitu. Nah tips jualan yang kelima adalah kita masuk ke jualan offline. Jadi Asti itu emang jualannya itu campur gitu ya, online dan offline, karena kita nggak bisa terus memanfaatkan cara jualan online, kita juga nggak bisa terus memanfaatkan jualan offline aja gitu. Jadi maka dari itu Asti mencoba untuk combine, mencoba untuk menjalankan keduanya gitu. Nah yang kelima ini adalah jualan offline, mulai dari jualan ke orang yang bisa ketemu. Misalnya dulu Asti saat mulai Oriflame itu kan sambil kerja, orang-orang yang bisa Asti ketemu adalah teman-teman kerja Asti. Ya udah Asti mulai ke lingkungan sekitar Asti, mulai dari teman-teman kerja. Asti suka bawa katalog, Asti suka bawa produk-produk Oriflame yang Asti pakai tentunya. Kalau Asti nih jualan ke orang-orang yang bisa ketemu itu, yang sekitar lingkungan Asti itu, Asti banyaknya itu adalah dengan cara bercerita atau mancing orang agar memperhatikan Asti. Nah contohnya nih ya, jualan yang bercerita Asti itu, nah waktu itu pernah, waktu Asti hari ini tuh jerawatan, malamnya itu Asti maskeran pakai Purskin, dan itu maskeran itu 2 hari nggak tahu 3 hari, lupa, itu hilang gitu, si jerawatnya itu emang mateng terus hilang gitu, tinggal bekasnya aja. Dan di situ ya udah aku cerita sama teman-teman Asti cerita gitu, Asti bilang, ingat nggak Asti di sini di pipi ada jerawat, ingat nggak? Iya Asti udah nggak ada loh. Iya cepet ya, 3 hari hilang, aku Asti bilang gitu. Tuh nggak sih pakai apa? Asti pakai masker dari Oriflame, The Purskin kayak gitu. Jadi kayak gitu terus, oh iya coba deh kayak gitu. Jadi ya kayak gitu dengan cara bercerita gitu. Meskipun kayak misalnya endingnya, oh iya berapa harganya, 80.000, ih 80.000 belum gajian gitu ya, ya udah deh nanti aja, endingnya nggak beli gitu ya, nggak apa-apa, yang penting terus aja bercerita. Terus Asti juga pernah punya pengalaman kayak waktu itu jerawat juga,
Terus kak waktu itu udah ada produk spot gel, Asti pakai spot gel malam dan 2 harian udah hilang. Aku cerita juga hal itu, aku cerita juga, dan mereka oh ya iya, terus aku cerita, terus mereka tertarik, terus ada aja yang beli satu, kan lumayan gitu ya. Dulu kan Asti waktu kerja itu ada shift malam, itu kerjanya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi Asti bener-bener bergadang, dan itu selama 1 minggu, karena kan pergantian shift itu emang 1 minggu gitu ya. Nah itu mata panda teman-teman. Nah Asti pakai, pastinya karena aku pakai skincare optimal, ada krim mata kan, itu 2 harian itu mata panda Asti itu udah agak, intinya udah agak hilang gitulah, udah hilang gitu. Itu teman Asti nyadar, dan itu dia tanya dong, Sti, mata panda kamu kok matanya nggak mata panda, padahal kan kamu udah habis shift 3 gitu ya. Meskipun itu udah 2 hari yang lalu, namanya bergadang 1 minggu kan lumayan ya teman-teman mata pandanya gitu. Terus aku bilang aku pakai krim mata dari Oriflame ini kayak gitu. Terus oh iya nanti deh besok aku bawa kamu coba pakai deh 2 hari 3 hari kayak gitu. Dan itu ya meskipun mereka udah coba kadang nggak beli ya nggak apa-apa, yang penting kita yang nggak berhenti cerita, mengasih tahu gitu ya kalau produk Oriflame itu bagus gitu kualitasnya kayak gitu. Nah yang kedua cara Asti adalah memancing mereka untuk memperhatikan Asti gitu ya. Sebenarnya tadi pas mau cerita itu udah dicontohin juga sih sebenarnya sedikit, kayak lihat dong wajah Asti di jerawat ini masih inget nggak, ada nggak sekarang, nggak ada kan. Nah, itu juga mancing mereka untuk memperhatikan Asti kan. Misalnya nih kita kondangan bareng gitu ya. Nah di saat kondangan bareng itu, di saat kita makan gitu ya, terus Asti bilang tuh, coba deh lihat bulu mata Asti ini lentik nggak sih, segini lentik nggak sih, kayak gitu. Terus nanti teman-teman tuh pada bilang, Asti bener loh lentik, kamu pakai bulu mata palsu atau pakai cepitan atau gimana sih? Ya ampun, Asti nggak bisa pakai cepitan, masih takut. Asti bilang gitu kan. Asti pakai maskara ini ya, aku bawa gitu produknya sekalian biar mereka lihat juga gitu kan. Terus oh iya nih, kalau percaya coba aja. Terus mereka coba, terus pasti lihat, iya lo bener, ya ampun sih, berapa 80.000, nunggu gajian gitu endingnya. Terus kalau misalnya ternyata kebetulan di situ hampir habis produknya, atau kayak misalnya ini udah akhir bulan, itu aku langsung kayak bilang, dan aku seringnya emang bilang kayak gini sih biar menjaga mereka tetap mau beli gitu ya, mereka gak berubah pikiran gitu ya. Sih selalu bilang, jangan nunggu gajian dong lama, mending sekarang aja, nanti nggak apa-apa deh pakai uang Asti dulu, nanti ketika udah ada barangnya kamu boleh ambil dulu, nanti udah gajian kamu bayar, kayak gitu. Itu sih untuk orang yang emang punya untuk orang yang punya uang ya, untuk orang yang emang punya modal lah ibaratnya. Tapi kalau Asti kayak gitu biar mereka nggak jadi berubah pikiran gitu untuk nggak beli gitu. Tapi kebanyakan ketika Asti bilang gitu dan dia mau, oke. Tapi ketika barangnya datang itu mereka pasti langsung bayar, nggak nunggu gajian. Kebanyakan kayak gitu, karena mungkin ngerasa nggak enak juga kan pastinya gitu. Nah jadi kayak gitu, itulah cara Asti jualan offline ke lingkungan sekitar yang Asti bisa ketemu dulu kayak gitu. Bener-bener mulai dari cerita, bikin mereka memperhatikan Asti gitu, dan bawa selalu produk Oriflame, dan jangan pelit, suruh aja mereka untuk coba produknya gitu 2 harian 3 harian. Kalau emang perlu proses ya suruh 2 hari 3 hari gitu, kayak gitu, pakai produknya gitu. Kalau memang produk itu tersendiri emang harus proses gitu. Oh iya, Asti juga punya cerita. Waktu itu Asti itu kan emang dari dulu tuh nggak pernah ngerawat diri ya, emang bener-bener pokoknya nggak peduli gitu sama diri, sama perawatan diri itu nggak, pokoknya Asti tuh nggak peduli sama perawatan wajah gitu ya. Nah sejak gabung Oriflame ya udah Asti pakai, mau nggak mau kan Asti harus merawat diri gitu ya, karena kan ini produk kecantikan gitu kan, jadi Asti juga harus mau ngerawat diri gitu ya. Pasti mulai skincarean, Asti inget banget pertama kali Asti pakai Optimal gitu, itu 2 minggu memang detox, Asti makin kusam, makin jerawatan, tapi alhamdulillah setelah 2 mingguan itu udah pada hilang gitu. Asti nggak kusam lagi, jerawat Asti, brutus Asti udah pada hilang gitu. Dan itu orang lain yang lihat
dan yang emang udah tahu jadi pengen beli gitu. Cobain deh Optimal, mulai dari pencucinya dan krimnya gitu. Terus waktu itu juga Asti pernah waktu itu karena sip malam terus ya teman-teman, waktu itu pokoknya pas Optimal Even Out pertama kan aku Optimal Even Out terus habis, so aku pengen nyobain Optimal Hydra waktu itu, jadi aku beli Optimal Hydra. Terus waktu itu sip malam, dan sip malam itu kebawanya males teman-teman, males banget untuk skincarean karena kan berarti itu udah ngantuk, pokoknya udah bener males. Terus pasti namanya bergadang itu jerawat dan apalah itu, aku udah sip malam udah mah gak rajin skincarean. Terus pokoknya selama 2 minggu lebih atau 1 bulan itu kebablasan gak pakai skincare. Itu bener-bener efek dari bergadang, efek dari kecapean, keringat itu beruntusan, jerawat, bener-bener muka aku tuh lagi breakout banget gitu ya, jelek banget. Di situ aku pakailah Optimal Hydra, dan itu 2 mingguan lebih wajah Asti ya balik lagi gitu. Dan itu teman-teman yang udah tahu nanya dong, pakai produk apa Sti, kok gini. Terus aku kasih tahu pakai ini satu set segini-gini. Oh berapa? 900.000 aku bilang gitu kan. Itu teman aku langsung dong pengen mau, tapi Sti nggak apa-apa bayar 2 kali katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi memang seperti itu ya teman-teman, jualan itu bakal bener-bener aku. Yang penting kitanya pakai produknya dan kita sendiri jadi testimoni produk itu sendiri. Dan kita juga selalu bawa produk Oriflame tentunya dan katalog juga. Oke, tips jualan yang ke-6. Nah, yaitu adalah jika ada orang yang order, itu jangan lupa di storyin atau di storyin di Instagram atau Facebook atau WhatsApp, agar orang-orang itu tergiur gitu ya, dan ikut penasaran gitu. Contohnya kayak misalnya produknya emang udah datang, ya udah diupdatein gitu. Kalau produk Oriflame udah datang nih siap COD kayak gitu, itu juga bisa tuh. Itu kan jadi bakal ada yang tergiur juga. Atau kayak kita personal chat gitu ya, hasilnya dia order apa gitu, kita screenshotin terus kayak bilang ayo siapa lagi yang mau hasilnya, atau ayo siapa lagi yang mau maskaranya, kayak gitu. Itu biasanya memancing orang juga untuk pengen tahu emang apa sih yang dia beli, kenapa sih dia pengen beli maskara gitu, kayak gitu. Tips yang ketujuh kali ini adalah kita minta tolong sama orang sekitar atau mungkin orang lain gitu ya, untuk bantu jualan gitu. Kayak Asti minta tolong adik Asti atau mama Asti untuk bantu jualan di lingkungan mereka gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, teman-teman juga bisa pakai cara seperti itu, minta tolong ke adiknya atau kakaknya atau mungkin ibunya atau ayahnya atau mungkin saudaranya atau mungkin sahabat terdekat untuk bantu jualan kayak gitu. Tips yang ke-8. Tips terakhir ini adalah kita harus mau tambah teman atau tambah kenalan kita. Jadi teman-teman, tambah teman itu atau tambah kenalan itu penting banget. Kenapa? Karena gini loh, semakin kita banyak teman, semakin kita banyak kenalan, otomatis silaturahmi kita berarti bertambah dong ke orang-orang. Nah kalau kita menjaga silaturahmi itu kan rezeki juga akan datang ya ke kita gitu kan. Nah selain itu juga alasannya adalah kita juga nggak mungkin terus jualan ke orang-orang yang sama, karena kan bisa jadi si maskaranya masih ada, hasilnya masih ada, pencucinya masih ada ya kan, dan gak setiap bulan promo yang kita tawarkan dia juga tertarik gitu kan. Jadi maka dari itu kita harus banget tambah kenalan kita, tambah teman kita, itu harus banget biar lingkungan kita bertambah gitu, biar target pasar kita juga bertambah kayak gitu. Oke teman-teman, itu adalah tips and trik jualan ala Asti. Semoga bermanfaat dan semoga cara ini juga cocok untuk teman-teman pakai gitu ya. Nah teman-teman, setelah video tentang jualan ini, selanjutnya apa ya video yang harus Asti bikin? Apakah Asti harus bikin video tentang rekrut, atau tentang cara membina, atau tentang mental, atau tentang apa? Apapun itu pendapat kalian atau request kalian bisa tulis di komentar. Tulis aja gitu ya, apapun itu insya Allah Asti baca dan Asti bikin gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like videonya, komen di bawah. Oh ya, jangan lupa share juga ya ke teman-temannya biar semuanya juga dapat ilmunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.